Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli Soliha. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1G subtema 2. Nah, Bu Guru harap semua anak-anak Bu Guru sudah siap belajar ya. Sudah sholat duha, sudah sarapan, dan sudah siap bukunya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN, yaitu tentang hewan di sekitarku dan manfaatnya, serta aturan merawat hewan peliharaan dan aturan yang ada di kebun binatang. Jadi anak-anak mohon perhatikan ya. Pembelajaran pertama dimulai dengan pelajaran bahasa Indonesia. Wah, ada hewan apa ini? Berwarna hitam seperti kera, bersuara nyaring. Dan apa ini? Ya ampun, kenapa ada harimau di sini? Lalu hewan apa ini? Oh, ternyata kita sedang ada di kebun binatang. Wah. Nah, karena kita lagi ada di kebun binatang, hewan yang berwarna hitam tadi bernama siamang dan yang berleher panjang tadi adalah jerapah. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa itu kebun binatang? Kebun binatang adalah tempat hewan-hewan liar dipelihara sesuai dengan tempat tinggal aslinya. Selain hewan liar, di sekitar kita ada banyak jenis hewan-hewan lainnya. Selain hewan liar, ada hewan peliharaan, hewan ternak. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam hewan liar, hewan peliharaan, dan hewan ternak? Yuk, perhatikan video selanjutnya. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas, tidak ada yang memelihara. Contohnya harimau, gajah, dan beruang. Kenapa sih hewan-hewan ini tidak boleh dipelihara? Karena hewan-hewan ini termasuk ke dalam hewan buas atau jika dipelihara akan berbahaya untuk manusia itu sendiri. Hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara untuk kesenangan. Contohnya kelinci, burung, dan kucing. Kenapa hewan-hewan ini menjadi hewan peliharaan? Karena hewan-hewan tersebut termasuk ke dalam hewan yang jinak atau tidak berbahaya bagi manusia. Hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara untuk kebutuhan manusia. Contohnya ayam, sapi, dan ikan. Oke, setelah mendengarkan penjelasan Bu Guru, coba anak-anak Bu Guru beri tanda checklist untuk hewan peliharaan, tanda lingkaran pada hewan ternak, dan tanda X untuk hewan liar. Pasti yang sudah mendengarkan tadi sudah paham ya? Ya, yang lingkaran pada ayam, silang pada ular, dan checklist pada kelinci. Yeay, hebat semua anak-anak Bu Guru. Oke, pelajaran selanjutnya yaitu PPKN. Tapi sebelum itu, kita perhatikan dulu cerita dari Lala. Lala punya hewan peliharaan. Kelinci adalah hewan peliharaan Lala. Kelinci Lala sangat lucu. Lala sangat sayang pada kelincinya. Tetapi ayah memberi aturan pada Lala. Bila ingin memelihara hewan, Lala tidak boleh malas untuk merawatnya. Ayah juga memberitahu agar merawat hewan dengan baik. Baik,
Ayah Lala akan memberitahu cara merawat hewan peliharaan yang baik dan benar. Mohon diperhatikan ya. Baik, yang pertama, memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, membuatkan kandang. Yang ketiga, menjaga kebersihan kandang hewan peliharaan supaya tetap bersih dan sehat. Oke, materi selanjutnya yaitu tempat tinggal hewan dan alat gerak hewan. Tempat hidup hewan sangat beragam. Ada hewan yang hidup di darat dan ada hewan yang hidup di air. Nah, contoh dari hewan yang hidup di darat adalah kelinci. Kelinci adalah salah satu contoh hewan darat yang tinggal atau hidup di permukaan tanah. Selain di permukaan tanah, ada hewan darat yang bisa terbang, contohnya burung elang. Wah, setelah dari darat, kita menyelam ke air untuk mengetahui hewan apa aja yang dapat hidup di air. Nah, hewan air ternyata dibagi menjadi dua, yaitu hewan air asin atau air laut dan hewan air tawar. Karena kita sudah di lautan, yuk kita cek siapa aja penghuni lautan ini. Wah, ada terumbu karang, kemudian ada ikan-ikan kecil, ada ubur-ubur juga. Nah, terumbu karang, ikan-ikan kecil tadi, dan ubur-ubur adalah penghuni lautan. Yuk kita lompat ke air tawar. Ya, ada ikan koi sebagai penghuni air tawar. Kita ketemu dengan kodok nih, hewan yang hidup di dua alam, darat dan air, atau biasa disebut hewan amfibi. Oke, setelah kita belajar tempat tinggal hewan, nah kita akan belajar alat gerak pada hewan. Contoh yang pertama yaitu sirip pada ikan dan lumba-lumba. Kemudian kaki untuk berjalan pada kuda dan domba. Yang ketiga, sayap untuk terbang pada hewan burung. Yang keempat yaitu otot perut untuk hewan yang melata, contohnya ular dan cacing. Oke, setelah kita jalan-jalan ke laut, ke darat, dan ke udara, kita balik lagi nih ke kebun binatang. Nah, di kebun binatang ini ternyata ada aturannya loh. Ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Apa aja ya aturan yang ada di kebun binatang? Yuk diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh mengganggu hewan. Yang kedua, tidak mendekati hewan berbahaya. Yang ketiga, tidak memberi makan hewan. Hal ini dibuat supaya menjaga keselamatan kita dan hewan itu sendiri. Oke, dari tadi Bu Guru menjelaskan tempat tinggal hewan, alat gerak. Yang masih ingat penjelasan awal Bu Guru yang mana 3 gambar ini yang termasuk hewan ternak? Ya, jawabannya adalah sapi. Ada yang tahu nggak sih kenapa sapi dijadikan hewan ternak? Karena sapi bisa dimanfaatkan daging dan bisa diambil susunya untuk kebutuhan manusia. Selain sapi, ada ayam sebagai hewan yang dapat dimanfaatkan dagingnya dan telurnya. Kemudian ada kerbau dan kuda yang dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah dan menarik delman. Dan domba yang dimanfaatkan bulunya sebagai bahan pakaian pembuat baju hangat atau sweater. Baik, untuk tugas hari ini ditiadakan dan digantikan oleh kegiatan positif bersama hewan. Boleh hewan peliharaan atau jika tidak ada hewan yang ada di jalanan, boleh kucing seperti stray cat. Nah, kegiatan positif ini berupa memberi makan, memandikan hewan, atau membersihkan kandang. Kegiatan positif ini difoto atau divideokan dan dikirimkan ke Bu Guru sebagai absen untuk hari ini. Oke, semangat solih-solihah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah hewan banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Hewan juga makhluk hidup yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita para manusia. Jadi kita harus menyayangi, melindungi dan merawat hewan. Dan sekian pembelajaran kita hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.